Kisah hiu yang satu ini benar-benar menyayat hati, guys. Bayangin aja, udah ditinggal di tempat itu sendirian. Banyak juga orang yang buat rusuh dan ngebuang barang-barang semacam TV ataupun kursi ke dalam tanknya Rosie. Belum lagi dia juga sempat dituduh ngebunuh orang dong. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak buat kamu semua yang udah klik video kali ini. Oke, di channel ini kita bakalan ngomongin tentang laut guys, mulai dari faktanya, misteri, ataupun hal yang fun tentang laut. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja klik subscribe dan aktifin loncengnya. Di video kali ini kita bakalan ngomongin tentang kisah hiu yang malang, yaitu Rosie the Shark. Soalnya semenjak kematian hiu ini, banyak banget hal menyedihkan yang terjadi sama dia. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cari paham. Kita mulai dengan apa itu Rosie the Shark. Tentunya ini bukan Rosie Blackpink ya guys ya. Tapi dia adalah salah satu jenis Great White Shark atau hiu putih. Yang pastinya kalian semua udah gak asing karena banyak banget digambarkan dalam film-film. Rosie punya panjang sekitar 5 meter dan berat 2 ton. Nih, kita flashback bertahun-tahun sebelumnya, berpuluh tahun sebelumnya di 1997, tepatnya di Australia bagian selatan, guys. Jadi kala itu seperti hiu pada umumnya, Rosie ini pengen cari makan kan. Dan dia melihat sekumpulan tuna, terus dia udah ngincer tuna-tuna itu. Tapi sayangnya, tuna ini juga dalam waktu yang bersamaan lagi pengen ditangkap sama nelayan keluarga Lukin. Nah, sangat tidak beruntung Rosie karena dia ikutan ketarik dalam jaringnya. Hal ini termasuk jarang banget terjadi guys. Karena badan dia gede dan gelepar-gelepar, akhirnya menimbulkan luka yang sangat parah di tubuhnya. Sampai akhirnya nelayan ini bingung, pengen ngelepasin dia, tapi kondisi tubuhnya udah parah. Dan dengan dilepasin bakal semakin menyiksa Rosie the Shark. Akhirnya nelayan ini memutuskan untuk membunuh Rosie dengan cara yang paling berperi kehewanan. Cuma setelah aku cari sumbernya, aku nggak nemu gimana cara dia dibunuh. So if you guys know the information, taruh aja di kolom komentar. Ada dua hal dari sumber berbeda menyebutkan kalau Rosie sempat ditaruh di lemari pendingin dulu, dan sumber lain menyebutkan dia sempat dijadikan pajangan di Australian Ecotourism Eco Center. Kalian ingat baik-baik ya guys, setiap tahun yang aku sebut, biar nanti nggak bingung. Oke, tadi 1997, sekarang kita fast forward ke 1 tahun kemudian di 1998. Nah guys, di tahun ini, ada Wildlife Wonderland yang tertarik sama bangkai Rosie dan berniat membelinya dari keluarga Lukin. Akhirnya mereka beneran beli, dan Rosie bakal dibawa ke Bass Victoria, rumah baru dia. Tapi kalian tahu? Di saat perjalanan, truk mereka ini ditahan sama pemerintah Australia terkait laporan orang hilang di sekitaran Australia bagian selatan. Ini dia kemalangan yang awal-awal di mana Rosie dituduh makan orang hilang itu. Akhirnya Rosie melakukan proses otopsi guys, dan setelah terbukti nggak ada bagian tubuh orang yang dimaksud, akhirnya dia bisa dibawa ke rumah barunya di Bass Victoria. Sampai di sana, dia langsung dimasukkan dalam tank yang besar dan dia dikasih cairan pengawet yang namanya formaldehida. Apakah di rumah barunya ini udah selesai? Hah, belum guys. Kita belum sampai puncak masalahnya. Selama di Wildlife Wonderland, dia di dalam tank itu untuk 20 tahunan guys. Artinya dari 98 sampai 2019. Tapi di tahun 2012, ini nih guys, kita menuju ke puncak masalahnya. Dimana di tahun ini, Wildlife Wonderland harus menutup tempatnya karena mereka beroperasi tanpa lisensi. Tempat mereka mesti ditutup dan menyerahkan seluruh hewan yang ada ke DSEV dan juga ke RSPCA. Semua hewannya dan orang-orangnya pergi dari tempat itu dan tinggal Rosie sendirian guys di dalam tank. Tempat ini benar-benar dikosongkan dan gak terurus.
Hal ini terus berlanjut dari tahun 2012 sampai 2019. Bertahun-tahun dari 2012 sampai ke 2019, dia bener-bener di tempat ini sendirian dalam tank. Tempat itu udah mau rubuh guys. Tapi akhirnya nih, di tahun 2019 ada seorang YouTuber sekaligus orang yang suka mengeksplor tempat-tempat tertentu guys. Namanya adalah Luke MC Person. Di mana dia menemukan bekas tempat Wildlife Wonderland. Di situ ada Rosie masih di dalam tank. Terus cairannya udah warna hijau yang nyeremin banget guys. Akhirnya dari video itu dia unggah ke YouTube tahun 2019. Video ini viral sampai nyentuh 15 juta views. The hell? Can you guys say that? I'm gonna turn my light off. Can you say that? Wow. Look in there. Can you say it? I hope you guys are able to see that. Apakah ini menjadi titik terang buat Rosie? Enggak guys, justru ini membuka masalah baru beberapa bulan kemudian, di mana orang-orang lokal malah datengin tempat itu, dan mereka ngerusuh guys. Tempatnya dihancurin lah, tanknya Rosie bahkan dibuka, terus mereka ngebuangin barang-barang kayak TV sama kursi ke dalam tanknya Rosie. Mereka juga ada yang lemparin barang ke kacanya, meskipun gak pecah, tapi retak dan mengeluarkan cairan formaldehida tadi. Kalian tahu guys, formaldehida ini berbahaya banget karena sifatnya karsinogenik. Gara-gara berita ini makin viral, tagar Save Rosie the Shark semakin ramai guys di sosial media kala itu. Banyak orang yang minta Rosie ini diselamatkan atau dievakuasi dari tempat itu pokoknya. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Tom Capitani, merupakan pemilik dari Crystal World dan Prehistoric Journeys Exhibition Center. Dia pengen ngevakuasi Rosie dan dipindahin ke Crystal World. Nah, ini dia. Masalahnya biaya untuk pemindahan itu mahal banget. Tapi akhirnya Tom Capitani secara sukarela mengeluarkan uang sebanyak $500.000 untuk pemindahan itu guys. Untuk pengawetannya juga harus diganti ke yang lebih ramah, yaitu pakai gliserol. Cuma sayangnya untuk pakai gliserol ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Bayangin, mereka butuh sekitar 19.500 liter guys. Sebenarnya untuk ini udah ada kampanye lewat GoFundMe. Cuma kalian tahu, dari target $67.500, itu cuma kekumpul $3.554. Lebih kecil 20 kali lipat dari target awal guys. Tapi akhirnya pihak Crystal World tetap mengupayakan yang terbaik supaya Rosie bisa dipindahkan dan mendapat perawatan yang lebih layak. Dan akhirnya guys, setelah melewati berbagai macam masalah, Rosie mendapatkan tempat yang lebih layak di Crystal World. Akhirnya kelar juga guys bacain cerita kali ini. Agak capek bukan karena ceritanya panjang, tapi lebih ke ngeliat banyak banget masalah yang udah dilalui sama Rosie meskipun setelah kematiannya. Dari kisahnya Rosie kita bisa belajar guys, bahwa semua makhluk Tuhan itu punya ujiannya masing-masing. Selain itu guys, kita juga diingatkan untuk selalu memperlakukan alam dan juga makhluk Tuhan lainnya dengan cara yang terbaik sebagaimana kita mau diperlakukan. Oke guys, that's all for today's video. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah nonton videonya sampai sini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe. Follow TikTok Marinasi dan juga Instagram aku kalau kalian mau ngobrol lebih lanjut dan request video berikutnya. This is Marinasi and see you again.